Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji serta syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, pagi hari ini, Sabtu 1 Safar ataupun 26 Juli 2025 kita dapat bertemu kembali, bersilaturahmi kembali dipertemukan melalui kajian rutin kita Golden Habit Forum yang alhamdulillah pada pagi hari ini telah memasuki episode yang ke-213. Selawat serta salam mari senantiasa kita curah limpahkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita semua, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga tabiin tabiatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Ibu, Bapak, seluruh Golden Habit Forum partisipan yang dirahmati oleh Allah, Pak, alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir bersama kita semua, guru kita, Ustadz kita, Ustadz Agus Sukaca. Insya Allah pada pagi hari ini beliau akan melanjutkan topik dari bagaimana mengimplementasikan Golden Habits yang pada pagi hari ini insya Allah beliau akan mengupas tuntas bagaimana membiasakan untuk melaksanakan sholat duha. Sebelum kami mulai atau kami serahkan kepada Ustaz Agus, mari sama-sama kita buka kajian Golden Habit Forum ini dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustaz Agus. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di Golden Habit Forum ini, ya. Meskipun di pekan ini saya sempat menjalani operasi di rumah sakit, kemarin sudah pulang, kondisi fisik oke, sehingga bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian, ya. Mohon doa mudah-mudahan cepat pulih kembali, ya, dan bisa beraktivitas normal, ya. Sekarang kalau untuk bicara insya Allah masih normal, tapi untuk bergerak masih ada batasan-batasan, ya. Kita juga bersyukur ini mulai dari Papua, ya, dari Mimika, ada Ustadz Zuma, ada Papua Barat Daya, ya, ada Ustadz Kamaluddin, ya, NTT, ya, kemudian dari Sulawesi, mulai Kendari Tengah ada, ya, Kalimantan cukup lengkap, Kalimantan Tengah cukup banyak, ya, sampai Sumatera, alhamdulillah sudah bergabung, ya, di Golden Habit Forum di pagi ini tanggal 1 Safar 1447 Hijriyah, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita masih melanjutkan diskusi, ya, yang ya sebenarnya ringan-ringan, ya, tetapi insya Allah punya dampak yang besar bagi kehidupan kita. Karena memang, nah kalau istilah Allah yarham Pak Air itu yang enteng-entengan, enteng itu ringan, ya. Jadi yang ringan-ringan, masalahnya tidak berat-berat, ya. Tapi insya Allah kalau ini menjadi amalan kita, akan menjadi sesuatu yang sangat bermakna. Kita masih melanjutkan kajian tentang pembiasaan sholat. Kita sudah bahas sholat fardu, ya, secara kuantitatif, ya. Kualitatif kita sudah bahas, ya.
Di Sabtu yang lalu kita membahas tentang tahajud. Nah, kali ini kita membahas tentang sholat duha. Ya, ya, episode 213 membiasakan sholat duha. Nah, sebelum sampai pada proses pembiasaan, ya, Bapak Ibu sekalian, ini sekedar mereview dasar atau dalil ya, sholat duha, bahwa ini adalah sholat yang sangat dianjurkan. Ini ada beberapa hadis yang saya nukilkan. Yang pertama dari Abu Hurairah, ya berkata, ya, Ausoni Khalili Sallallahu Alaihi Wasallam bisyami salasati ayam min kulli syahrin warok atai warok atai duha wa an utira qabla an arkut. Kawan karibku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkanku 3 hal: puasa 3 hari pada setiap bulan, sholat duha 2 rakaat, dan sholat witir sebelum tidur. Hadis riwayat Muslim. Yang lain dari Aisyah, ya, dia berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yusolli duha arba'an wa yazidu masya Allah. Ya. Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini menurut Aisyah mengerjakan sholat duha, ya, 4 rakaat, ya, dan menambahkan seperlunya. Ya. Ini dari Aisyah. Hadis yang lain, ini dari Abi Dzar, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Fakulu tasbihatin shadaqah. Wa kullu tahmidatin shadaqah. Wa kullu tahlilatin shadaqah. Wa kullu takbiratin shadaqah. Wa amrum bil ma'ruf shadaqah. Wa anil munkar shadaqah. Wa yudzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Dari Abu Dzar, ya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, hendaklah setiap pagi, setiap sendi salah seorang di antara kamu melakukan sedekah. Setiap tasbih itu sedekah, setiap tahmid itu sedekah, setiap tahlil itu sedekah, setiap takbir itu sedekah, amar ma'ruf itu sedekah, nahi mungkar itu sedekah. Semua itu dicukupi dengan 2 rakaat yang dilakukan pada waktu duha. Jadi sholat duha itu mencukupkan untuk apa? Untuk sedekahnya kullu sulama, ya, setiap persendian yang kita miliki. Nah, bagaimana caranya? Ini caranya berdasarkan hadis dari Muslim dilaksanakan pada saat matahari sudah naik, kira-kira sepenggalah atau setinggi tonggak. Ya. Ya, jadi maksudnya bukan ketika matahari terbit, ya, tapi harus ditunggu agak meninggi dan berakhir sebelum masuk waktu duhur. Ini waktu sholat duha. Nah, dalam waktu sholat kita, ya, ini saya ambilkan dari Fatwa Tarsih, ya, waktu duha dimulai sekitar setengah jam setelah matahari terbit atau setelah syuruk.
Jadi begitu syuruk, matahari terbit, belum boleh sholat. Ditunggu dulu, ya, kurang lebih setengah jam, ya. Tapi ada pendapat lain yang antara 15 menit, ya. Nah, ini ada perbedaan pendapat, ya. Ada yang 15 menit, ada yang ini kalau di Fatwa Tarjih ini kurang lebih setengah jam, ya, setengah jam setelah matahari terbit. Nah, matahari terbit itu kita bisa lihat di dalam jadwal sholat, ya. Jadwal sholat itu biasanya menyebutkan kapan syuruknya. Matahari terbit itu jam berapa. Nah, kita ambil kurang lebih ya antara 15 sampai 30 menit. Setelah itu baru kita melakukan sholat. Nah, jumlah rokaatnya dapat dilaksanakan 2 rokaat, dapat 4 rokaat, dapat 8 rokaat. Ya, dengan melakukan salam tiap 2 rokaat. Ini berdasarkan hadis-hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, dari Aisyah, dan riwayat Abu Daud, ya, dari Ummu Hani yang saya nukilkan dari Fatwa Tarjih. Nah, monggo kita mau memilih yang mana, yang 2 rokaat, 4 rokaat, 8 rokaat, tetapi yang jelas itu adalah genap. Kalau tahajud itu bilangannya ganjil, kalau duha itu bilangannya genap. Ya. Biasanya dilakukan 2 rokaat salam, 2 rokaat salam. Berdasarkan hadis dari Aisyah tadi, Nabi itu eh, seringnya 4, tapi bisa menambah sesuka, ya, sesuai keperluan. Ya. Kadang bisa 8, bisa 10, ya, dan bisa lebih dari itu. Ya. Jadi eh, tapi yang paling sering, ya, menurut hadis dari Aisyah, Nabi itu 4 rakaat. Ini dalil dan tata cara melakukan sholat duha. Memang Nabi tidak duha tiap hari. Ya. Ada kalanya Nabi tidak duha. Ya. Nah, kita bagaimana? Nah, kalau Nabi tidak tiap hari itu karena apa? Karena khawatir kalau tiap hari Nabi melakukan, nanti umatnya menganggap itu wajib dilakukan. Sehingga memberatkan umat. Ya, maka Nabi tidak melakukan tiap hari. Nah, kalau kita boleh tidak melakukan tiap hari? Ya. Nah, kalau kita, saya kira tidak masalah karena tidak akan menimbulkan problem orang lain untuk kemudian merasa wajib melakukan sholat duha. Nah, selanjutnya bagaimana kita eh, membiasakannya? Ini tadi tentang jumlahnya, ya. Pilihan terbaik, ini menurut saya pilihan terbaik, duha itu menjadi rangkaian dari zikir pagi. Kalau kita bisa membiasakan zikir pagi, ya, karena ini kita diperintahkan oleh Allah dalam Quran Surah Al-A'raf 205, وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ. Dan berzikrullah, ya, dalam hatimu dengan rendah hati dan takut dan tanpa suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Jadi kita diminta untuk berzikir. Zikir yang terbaik bagaimana? Zikir terbaik itu adalah membaca az-zikra. Az-zikra itu nama lain dari Quran. Ya. Itu adalah zikir terbaik. Karena kalau kita melakukan zikir dengan membaca Al-Quran, ini akan membangun mindset. Sehingga cara pandang kita adalah cara pandang yang sesuai dengan Al-Quran. Ini zikir pagi, ya, zikir pagi. Nah, kapan kita lakukan? Nah, ini rangkaiannya kita bisa melakukan sholat subuh berjamaah di masjid,
Ya. Ini merupakan bagian dari sholat fardu terbaik di waktu subuh. Kita lakukan di masjid. Tentu rangkaiannya diawali dengan sholat tahiyatul masjid, ya. Kemudian sholat sunnah fajar, sholat qobliyah subuh, ya. Baru kemudian kita sholat subuh berjamaah, ya. Kemudian habis itu apa? Kita lanjutkan dengan beriktikaf, ya, dengan zikrullah, ya. Iktikaf zikrullah sampai kapan? Sampai awalul duha, awal waktu duha. Ini adalah waktu yang istimewa dan oleh Nabi kita dinyatakan sebagai aktivitas yang istimewa. Tentu tidak mudah bagi orang yang harus berangkat kerja pagi-pagi, tapi bagi yang sudah pensiun, ya, kegiatan tidak harus berangkat pagi-pagi, ini bisa menjadi amalan penting, ya, bisa menjadi amalan penting. Nah, kemudian diakhiri begitu masuk waktu awal duha, diakhiri dengan sholat 2 rakaat duha, yang dikenal juga sebagai sholat syuruk, sholat syuruk. Jadi 2 rakaat duha ini merupakan sebuah amalan yang istimewa, ya. Dan ada hadis, ya, terkait dengan amalan ini dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ya. Dia mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sallal ghada fi jama'atin, summa qa'ada, yadhkurullah hatta tatlu asyams, summa shalla rak'atain, kanat lahu ka'ajri hajatin wa umratin." Qal Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tamah, tamah, tamah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholat pagi hari subuh secara berjamaah di masjid tentunya, kemudian ia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hingga terbit matahari, kemudian ia sholat 2 rakaat, maka baginya pahala seperti pahala mengerjakan haji dan umroh. Rasulullah bersabda, ya, sempurna, sempurna, sempurna. Hadis riwayat Tirmidzi. Ya. Beliau menyatakan hadis ini derajatnya Hasan Gharib. Ya. Jadi, Masya Allah, ya. Jadi, kalau kita bisa membiasakan duha itu penutup zikir pagi, mulai dari sholat subuh berjamaah, ya, lanjut qiraatul Quran atau ngaji, ya. Insya Allah Golden Habit Forum ini termasuk bagian dari zikrullah, ya. Karena kita mengkaji Quran dan al-hadis, ya, ini bagian dari zikrullah. Nanti begitu akhir kita tutup dengan sholat duha 2 rakaat. Maka Allah memberikan apresiasi yang sangat tinggi, ya. Bagi yang masih aktif bekerja, saya kira ini sesuatu yang recommended untuk kita lakukan pada hari-hari libur. Jadi kalau hari libur tidak bekerja, nah, kita berada di masjid itu sampai dengan awal duha. Subuh kita berangkat ke masjid, selesai sholat subuh kita ngaji, nanti begitu masuk awal duha, ya, itu kita sholat 2 rakaat.
maka diberikan apresiasi yang tinggi. Ini bisa kita bangun menjadi habit di waktu libur bagi yang pagi-pagi masih punya tugas. Seperti Ustadz Kamaludin pagi-pagi harus ngantar anak. Nah, itu sebelum waktu duha sudah harus ngantar anak. Ini tugas yang harus dilakukan, tetapi ketika hari libur, ini bisa menjadi pilihan amal. Dan nanti setelah tidak ada tugas lagi, ya, yang harus dikerjakan sebelum duha, ini bisa kita tingkatkan menjadi habit harian. Ya. Saya dulu ketika nyantri di Pabelan, ya, eyangnya Kiai Hamam Ja'far, itu kalau keluar dari masjid mesti setelah duha. Ya. Jadi beliau subuh itu menjadi imam masjid, ya. Setelah itu duduk sampai apa namanya ngaji, sampai waktu duha beliau sholat 2 rakaat baru pulang. Dan ini menjadi amalan harian beliau. Selama saya antri itu selalu kalau pagi itu melihat beliau pulang itu saatnya kita sudah mulai akan makan, ya beliau baru kondur dari masjid untuk melakukan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya ini saya kira akan bisa menjadi pilihan kita ketika kita sudah tugas-tugas sudah mulai tidak harus banyak dilakukan di waktu pagi. Ya. Kita bisa menikmati hari-hari pagi kita dengan zikir pagi di masjid dan apresiasinya ini istimewa. Pilihan yang lain, Bapak sekalian, ya, kita bisa melakukan pada saat yang lain dan kita perlu buat jangkar dengan aktivitas rutin kita. Misalnya ketika kita sedang bekerja, di hari kerja, selesai mandi, berpakaian rapi, ya, jadi tinggal kurang sepatu, maka gelar sajadah, sholat duha dulu sebelum berangkat. Ini kalau yang bisa berangkat setelah masuk waktu duha. Tapi kalau misalnya berangkatnya harus pagi-pagi betul ya, habis subuh harus berangkat ya, bisa pilih nanti begitu sampai ke tempat kerja, ya, jadi begitu nyampe langsung ya, bawa uduk dari rumah, siapkan sajadah di tempat kerja, gelar sajadah, sholat 2 rakaat. Atau bisa mengambil waktu jeda pada jam kerja, misalnya waktu istirahat, kapan ada. Tetapi saya sarankan untuk dipilih salah satu. Misalnya sebelum berangkat bekerja, ya itu menjadi pola, ya, menjadi pola. Atau ketika sudah sampai kerja, menjadi pola. Di waktu jeda, ini juga menjadi pola. Supaya apa? Supaya termemorize dengan baik di pikiran bawah sadar kita dan berangkat kerja itu menjadi jangkar sholat tahajud. Jadi begitu kita sudah selesai mandi, pakaian sudah rapi, itu menjadi jangkar untuk apa? Untuk menggelar sajadah dan sholat duha. Maaf, bukan tahajud ya, sholat duha. Ya. Atau sampai tempat kerja, bagi yang belum sempat di rumah, itu begitu nyampe sampai di tempat, itu menjadi jangkar, gelar sajadah untuk kemudian sholat duha. Nah, ini sesuai dengan pilihan-pilihan, menyesuaikan dengan apa? Dengan pola aktivitas kita. Sehingga kita bisa laksanakan menjadi bagian dari habit kita, itu sesuai dengan pola aktivitas kita. Bapak sekalian, sekedar mengingatkan, ya, amalan yang jadi kebiasaan itu merupakan amalan terbaik. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Iklafu minal amali matutiqun, fa inna khairal amali atwamu wa ingkal." Lakukan amalan semampu yang kalian apa
yang mampu kalian lakukan, ya, yang bisa kalian lakukan. Sebaik-baik amalan adalah yang mudawamah, yang paling mudawamah, artinya paling menjadi kebiasaan. Sudah tersimpan di dalam memori bawah sadar. Ya. Dan Bapak sekalian, proses untuk membangun kebiasaan ini ya, dimulai dari berpikir, ya, kita punya rekaman atas pikiran itu, misalnya kita memilih untuk zikir pagi sampai dengan duha di masjid, ya, itu sudah ada dalam pikiran kita, direkam di dalam pikiran kita, kemudian kita laksanakan, ya. Pelaksanaan itu kemudian akan termemorize, tersimpan di dalam memori kita, kemudian kita ulangi dengan cara yang sama, maka pengulangan yang semakin banyak, ya, itu akan melekatkan di dalam pikiran bawah sadar kita. Nah, kalau sudah melekat di dalam pikiran bawah sadar, itu menjadi habit. Mudah-mudahan para peserta Golden Habit Forum sudah memiliki kebiasaan ini. Ya. Bagi yang belum, silahkan pilih mana yang paling pas dengan kondisi Bapak Ibu sekalian, ya, sesuai dengan apa pola aktivitas masing-masing, pilih untuk kemudian menjadi habit. Tentunya habit ini nanti bisa berubah dengan perubahan pola aktivitas. Ketika belum pensiun seperti apa, nanti ketika pensiun kita geser, kita rubah habitnya, ya. Mungkin dari tempat kerja digeser ke rumah atau dari rumah digeser ke masjid. Sehingga ini menjadi salah satu amalan penting harian kita yang kita lakukan tanpa dipikir-pikir lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, monggo, ya, ini ringan. Mau milih 2 rakaat, bagus, ya. Mau 4 rakaat, bagus, ya. Mau lebih dari itu juga boleh, sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Tapi setidaknya, ya, kita biasakanlah 2 rakaat, ya. Ini sebagai bagian dari apa? Dari zikir pagi kita diakhiri dengan sholat duha. Sebelum kemudian nanti kita melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Saya kira demikian, Bapak Ibu sekalian. Berkenan, Bapak Ibu sekalian bisa memberikan apa namanya pandangan-pandangan, ya, supaya kita bisa menggerakkan umat dan diri kita untuk membiasakan habit, ya, atau membiasakan sholat duha menjadi bagian dari ciri kita. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Nasr minallah fathun karib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.